Webtoon belakangan ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Webtoon sendiri berasal dari kata website dan kartun, yang artinya kartun dalam situs digital. Asal-muasal webtoon pertama kali muncul di Korea Selatan dan biasanya dikenal dengan istilah manhwa. Seiring berjalannya waktu, pangsa pasar webtoon pun mulai masuk ke Indonesia. Di Indonesia, kini webtoon berunsur budaya lokal mulai bermunculan dengan berbagai genre. Ada aksi, romansa, horor, kehidupan sehari-hari, bahkan fantasi. Nah, kira-kira gimana ya tanggapan dari masyarakat mengenai webtoon dengan tema budaya lokal? Ya, dulu-dulu sih waktu zaman SMP pernah Pernah. sempet denger, cuman ya sempet denger aja sih, tapi nggak yang nyari tahu banget gitu. Mungkin pernah sih sekilas tentang sejarah, cuman belum pernah aku baca aja. Baca. Kalau misalkan yang paling top pertama sih Dedes ya. Terus yang kedua aku lupa namanya apa. Ceritanya tentang twin yang satunya itu pembunuh berantai dan satunya itu yang baik gitu. Aku lupa judulnya apa tapi itu deh. Menurut aku bagus sih, maksudnya ada webtoon lokal yang mengangkat tema-tema dari Indonesia gitu, kayak misalkan yang horor tadi mengangkat maaf kayak setan-setan di Indonesia kayak gitu kan. Dengan kata lain ya siapa tahu bisa lebih terkenal gitu budaya-budaya di Indonesia, kayak misalkan mengangkat setan kuntilanak atau apa kan, itu bisa membuat terkenal. Terus juga kan audiens pembaca di Indonesia atau penonton di Indonesia khususnya film kan, mereka lebih suka dengan genre horor ya. Siapa tahu dengan adanya webtoon genre horor ini semakin banyak juga pembaca yang kaya sama penonton penonton film horor kayak gitu. Kalau misalkan tentang tema Indonesia, khususnya sejarah sih. Kalau misalkan khusus sejarah kan jarang banget ya. Apalagi kalau misalkan sejarah Indonesia kan udah ada buku pastinya, udah ada buku sejarah pastinya, dan semua orang tuh riskan buat ngambil cerita sejarah itu sendiri. Apalagi difiksiin, dan menurut aku itu langkah yang cukup berani, dan sebenarnya itu bisa nambah wawasan kita juga. Meskipun itu fiksi, tapi kadang ada beberapa kreator yang ngasih notes di bawah, dan itu sebenarnya bisa buka wawasan untuk para pembacanya juga sih. Kalau untuk sejauh ini mungkin ada ketertarikan karena dari lihat visualnya yang tadi aku bilang cukup unik. Kalau menurut aku ya mungkin aku berminat ya, soalnya kayak kalau misalkan aku kan tipe yang ngelihat webtoon tuh dari segi covernya dulu, Kak, apakah kayak ini interesting atau enggak. Urusan cerita kayak belakangan gitu. Kalau misalkan covernya bagus, terus kayak dilihat-lihat kayak alur episode gitunya masih sedikit, kayaknya aku baca deh. Harapan aku sih pengen lebih diperbanyak lagi, apalagi yang temanya sejenis Dedes. Menurut aku bisa ditambah lagi, soalnya buat ngangkat sejarah Indonesia sendiri ternyata bisa jadi bahan obrolan santai di Twitter juga, dan mereka bisa nambah-nambah wawasan gitu. Harus lebih di apa ya, dimention lagi, kayak maksudnya pemasaran mereka tuh lebih diperluas lagi gitu loh, kayak nggak cuma di webtoonnya aja. Contohnya kayak webtoon lokal yang komedi genrenya tai lalat kan, mereka buat Instagramnya, terus kayak pemasaran mereka kayak udah collab sama yang lain. Nah mungkin harapannya ya webtoon lokal yang lainnya juga mengikuti jejak karya webtoon yang lokal yang sudah terkenal, lebih terkenal itu.